Ya, karena di sini banyak keluarga, pasangan, saya juga nggak mau kalah untuk memperkenalkan pasangan saya dan keluarga saya. Meskipun saya nggak bawa orangnya, tapi saya bawa fotonya ya. Jadi istri saya namanya Liswan, asli orang Pontianak ya, orang Teochew ya. Dan kami punya 2 anak, cowok ya, Hansel yang baju kuning dan Hovan yang baju biru ya. Yang Hansel ini sudah kelas 1 SMA, masuk semester yang baru ini ya. 1 SMA, tidak terasa waktu cepat berlalu, tiba-tiba sudah tingginya lebih tinggi dari papanya begitu. Tapi kalah ganteng lah tetap ya, tetap ganteng papanya ya. Lalu yang kedua, Hovan kelas 2 SMP ya, kelas 2 SMP. Ya, jadi kami bersyukur bahwa kami ya Tuhan hadirkan bersama-sama sebagai satu keluarga, dan tentu bisa dibayangkan 2 anak cowok tinggal satu rumah. Waduh, begitu hiruk pikuk ya rumah ya. Banyak ya pertengkaran dari yang skala besar sampai skala kecil begitu ya. Ada banyak sekali pengampunan yang sudah kami berikan begitu, tetapi ada juga banyak luka dan sakit hati yang kami juga berikan begitu, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak ya. Ya, tapi kami melihat pengampunan, kalau saya pribadi melihat pengampunan itu bukan kalau terjadi sesuatu yang besar begitu, tetapi justru dimulai dari hal-hal kecil. Kita belajar memberi pengampunan dalam hal-hal kecil, lewat kebiasaan-kebiasaan masing-masing pasangan yang berbeda-beda. Kita belajar menerima, memaklumi ya, dan bahkan mengampuni. Dan itu akan membuat kita bisa merayakan ya, celebrate small things ya. Kita nggak perlu nunggu sesuatu yang besar baru kita rayakan, tapi kita bisa juga merayakan hal-hal kecil di dalam kehidupan pernikahan dan parenting kita begitu. Ya, jadi ini singkat cerita dari keluarga kami ya, keluarga saya dan istri. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu kali sahabat saya, istrinya itu menghubungi saya begitu, curhat kira-kira begitu ya. Jadi sahabat saya dengan istrinya ini pernikahannya selama ini saya rasa tidak ada masalah begitu. Jadi di luar itu kelihatan baik-baik saja begitu. Tapi saya kaget ketika istrinya itu menghubungi saya dan curhat ya, karena dia menganggap saya bisa berbicara begitu dengan sahabat saya. Jadi dia cerita banyak hal tentang relasi mereka berdua yang ternyata sangat-sangat buruk. Ya, sangat-sangat buruk, dan saya kaget sekali, saya baru tahu ternyata di luar tidak kelihatan. Relasinya sudah di ujung tanduk. Udah bicara cerai begitu. Saya rasa banyak sekali pernikahan seperti ini ya, bahkan di gereja ya, anak Tuhan. Secara fisik tidak kelihatan, tetapi secara emosi itu seperti sudah cerai begitu. Emotionally divorced. Gereja sih jalan sama-sama, tapi nggak ngomong. Nggak tahu ya. Saya nggak suruh nanti minggu kita amati satu-satu orang yang datang ya, nggak perlu juga ya. Tapi kalau kita agak curious gitu ya, kita agak penasaran begitu ya, apa benar ya ada orang-orang Kristen yang emotionally divorced? Saya yakin ada. Mungkin banyak. Orang-orang yang datang ke gereja, mungkin tanpa sadar suaminya jalan di depan, istrinya jalan di belakang. Tidak pernah jalan bersama-sama, tapi ke gereja. Satu mobil, tapi suami jalan duluan, istri jalan belakangan, dan tidak bicara sama sekali. Kalau duduk, ada jarak. Ya belum, nggak tentu juga sih. Kan saya bilang kalau curious kan, kira-kira kita bisa mencoba mengamati ya. Tapi saya melihat
dari pengalaman sahabat saya dan saya perhatikan juga, ada memang orang-orang Kristen yang emotionally divorced sebenarnya. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Nah, kembali ke sahabat saya tadi, jadi masing-masing mereka ini merasa pasangannya itu melakukan kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Sudah terlalu banyak prasangka, sudah terlalu banyak polemik, dan itu sudah menjadi seperti bola salju begitu yang terus bergulir dan tidak ada atau sulit sekali dihentikan. Dan akhirnya masing-masing sulit mengampuni. Saudara yang terkasih, satu hal yang saya perhatikan, bahwa kalau kita bicara pengampunan, sebenarnya bukan sekedar ini masalah komunikasi. Banyak keluarga bisa mengkomunikasikan, tetapi kalau hati yang tidak berubah, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tidak terjadi perubahan apapun. Jadi sebenarnya masalah pengampunan bukan sekedar masalah komunikasi. Komunikasi itu penting, tetapi bukan solusi utama. Karena problem utama adalah masalah hati. Nah, kalau kita bicara masalah hati, Bapak Ibu Saudara, maka sebenarnya tidak ada formula yang pakem begitu ya, untuk menyelesaikan setiap persoalan. Ya, kalau kita bicara hati, maka sebenarnya sangat dinamis sekali. Ya, kalau kita bicara pengampunan di sini, saya juga tidak bisa memberikan formula yang fix gitu ya, harus begini, harus begini, harus begini kalau ada masalah. Ini baru namanya pengampunan begitu ya. Pengampunan harus begini, harus begini. Karena masalah hati itu sangat dinamis. Nah, karena begini, kita ini orang yang penuh dengan compulsion. Compulsion itu maksudnya ada dorongan begitu ya, dan dorongan itu biasa keluar dari emosi, dari perasaan begitu. Kita tuh sangat mudah terdorong dan itu tanpa kita sadari gitu, muncul begitu. Misalnya kalau ada satu peristiwa nih yang pasangan kita lakukan begitu, kita nggak suka, itu compulsion itu muncul begitu. Kita ada reaksi, nggak suka, marah, sedih, kecewa, menegur, langsung gitu ya, sepertinya tuh otomatis begitu, keluar begitu saja. Ya, tanpa kita sadari, nah, ada compulsion itu, ada dorongan begitu. Padahal kita tahu ada juga conviction. Conviction itu maksudnya begini, kita tahu kita harus terima dia apa adanya. Bukan ada apanya, kan begitu kan. Terima dia apa adanya. Terima dia yang memang gak gampang berubah. Terima dia memang kalau dia pencet odol tuh dari tengah bukan dari belakang begitu. Mau diomongin sampai 1000 kali juga pencetnya selalu dari tengah begitu. Udah diomongin jangan dari tengah. Nggak enak nanti kita ngurut lagi begitu, dari belakang, tetap dari tengah. Gitu kan ya, ini masalah odol aja kan bisa ribut begitu kan. Jadi kita tahu conviction, apalagi firman Tuhan berkata kita harus mengampuni. Seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita, maka berikanlah pengampunan kepada pasanganmu. Tahu Tuhan, conviction, keyakinan saya tahu. Tapi compulsion nih nggak nyambung. Yang saya pikir sama yang saya rasakan tuh gak nyambung Tuhan. Betul kan ya? Karena kita begitu ya. Pengen, tapi kok gak bisa ya. Tahu yang benar, tapi gak mau melakukan yang benar begitu. Gak mau begitu ya. Karena compulsion sama conviction ini seringkali bertentangan. Tahu harusnya bagaimana, tapi compulsion keluarnya beda begitu. Emosi. Nah, kita bersyukur Tuhan memberikan conscience, hati nurani. Nah, hati nurani ini yang membantu kita menetralkan situasi. Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oh, saya seharusnya seperti ini. Oke, hati nurani itu mengolah compulsion kita dan conviction kita. Tapi kita orang yang berdosa. Kita gak bisa percaya sepenuhnya hati nurani kita bawa kita kepada pilihan yang tepat. Nah, maka kita butuh kompas. Kompas ini kita bicara Kristus. Kita bicara mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Dan kita
mengingat apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk dia. Jadi kompas itu akan mengarahkan kita. Kita kan hati nuraninya ini agak sulit dipercaya begitu ya, bisa pilih yang benar gitu. Maka kita butuh kompas, kita butuh mengarahkan hati kita kepada Kristus. Mengingat lagi apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita dan apa yang Tuhan mau kita lakukan buat dia. Sehingga nanti akhirnya kita mengalami ketenangan, compassion, ya, ketenangan gitu ya, damai sejahtera pada waktu kita berhadap-hadapan dengan pergumulan, tantangan, dan masalah. Nah, jadi masalah hati itu rumit sebenarnya Bapak Ibu Saudara, karena dinamis sekali ya, situasi kalau berubah, mood berubah, wah udah lupa tuh conviction tuh ya, compulsion yang banyak muncul begitu kan, bete lah, bad mood lah, dan segala macam begitu. Nah, kita butuh kompas, kita butuh Kristus dan firman-Nya supaya kita mengalami compassion, ketenangan jiwa. Nah, karena itu datang kepada Tuhan itu adalah prinsip yang paling utama di dalam pengampunan. Datang dan berdoa buat diri sendiri dan bagi orang yang menyakiti kita. Saya percaya itu adalah langkah awal terbaik menuju pengampunan. Malam ini kita mau melihat satu bagian firman Tuhan. Saya mengambil percakapan Ayub dan istrinya. Sebuah relasi pernikahan yang sudah di titik nadir, di titik kritis. Namun Tuhan memulihkan. Kita jarang bahas istri Ayub. Nah, hari ini kita mau bahas istrinya Ayub. Ya, mari kita buka Ayub pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ini istri Ayub ini gak ada nama. Ngomong cuma sekali. Tapi nyelekit. Ya. Bikin bete, begitu kan. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Istri Ayub berkata kepada Ayub. Ini sekali-sekalinya ngomong langsung nusuk, begitu kan? Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Sekali dikasih ngomong, parah ngomongnya. Gitu ya. Semoga ibu-ibu gak begitu ya. Tetapi jawab Ayub kepada dia, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Kalau dalam TB1 itu perempuan gila. Tapi dibenerin ya, perempuan bebal. Nabal, perempuan bodoh. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau terima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Beginilah pembacaan firman Tuhan ya. Saudara, kita banyak berempati dengan Ayub. Tapi bagaimana dengan istri Ayub? Berempati tidak? Atau empet melihatnya? Ya. Seringkali kita kalau baca sekilas jengkel ya, kita baca perkataan istri Ayub. Tapi coba kita taruh posisi kita di sepatu istri Ayub. Kita jangan lupa apa yang Ayub alami juga dialami oleh istrinya. Kehilangan harta benda. Dan saya yakin istri Ayub itu lebih hancur hatinya. Kehilangan 10 anak. Karena apa? Ikatan batin seorang mama itu paling dalam dengan anak. Bayangin loh, 10 anak, 1 anak aja kehilangan. Sakitnya itu luar biasa. Tapi ini 10. Yang dia kandung 9 bulan, ya, dengan susah payah, dirawat, dijaga, dipelihara, disayang. Dan dia harus kehilangan 10. Saya yakin istri Ayub dalam hal ini jauh lebih sakit hatinya daripada Ayub. Kehilangan 10 anak. Tapi mungkin kita berpikir, kok gak meratap seperti Ayub? Kok Ayub meratap? Apakah memang bisa saja karena Ayub jauh lebih menderita karena sakit penyakit yang dia derita, dia kehilangan harta benda dan segala macam ya. Tapi kenapa istri Ayub tidak kelihatan grieving, tidak kelihatan ya berduka seperti Ayub, meratap seperti Ayub? Nah, ini jawabannya. Karena istri Ayub
sudah mematikan perasaan dia. Menjadi istri yang dingin. Kecewa berat sama Tuhan. Saya punya pengalaman, saya dengan istri itu bisa dihitung pakai jari bertengkar. Tidak banyak cekcok ya. Tapi sekali bertengkar, lama. Nggak tahu mana yang benar ya. Lebih sering bertengkar tapi pendek, atau sedikit bertengkar tapi panjang. Lama, pernah kami seminggu nggak bicara. Seminggu nggak bicara. Sampai hari ini saya lupa apa masalahnya. Itu bagusnya ya, itu positifnya. Saya lupa, gara-gara apa ya? Saya kalau ngomong sama dia, dulu gara-gara apa kita seminggu nggak ngobrol ya? Tapi istri saya waktu itu, ya biasa ya, kita cowok kan nggak tahan ya, berusaha kembali mau seperti dulu. Nah, istri saya perhatikan, itu tidak memberi respon sama sekali. Betul-betul tidak memberi respon. Saking mungkin dia kecewa atau marah sama saya begitu. Nah, singkat cerita, setelah baikan, saya tanya, kok kali ini beda banget dengan yang beberapa kali sebelumnya? Kayaknya kalau saya deketin udah oke gitu. Kok kali ini agak panjang ya, agak lama begitu. Satu kalimat yang dia ucapkan, saya mematikan perasaan saya sama kamu. Waduh. Saya mematikan perasaan saya sama kamu. Karena kalau saya nggak matiin perasaan saya akan pikirin, saya akan nangis terus, saya akan, udahlah ngapain pusing-pusing. Saya matiin perasaan saya sama kamu. Jadi betul-betul kayak orang yang dingin, ngomong nggak ada respon, tapi dia tetap melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Waduh, itu kalimat yang menohok ya sebenarnya. Nah, saya rasa Ayub juga mengalami hal itu. Istri Ayub mematikan perasaannya. Dan kita bisa lihat nasihat kepada Ayub yang sangat dingin sekali. Sebagai seorang istri, sangat dingin. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Karena bagi istri Ayub, kematian itu adalah satu-satunya hal yang baik yang tersisa buat Ayub. Gak ada lagi yang baik nih yang tersisa. Cuma mati. Dan kamu kalau mengutuki Allah, berharaplah Allah akan hukum kamu dan kutuki kamu. Dan membuat kamu mati. Karena kamu kurang ajar. Kamu kan mengutuki Allah, maka Tuhan akan hukum kamu. Itu maksudnya daripada perkataan ini. Gak ada hal yang baik lagi Ayub. Mati aja udah. Itu hal yang terbaik buat kamu. Ya kayaknya ada rasa sayang juga sih sama Ayub ya. Aduh, daripada menderita udah mati aja dah. Ya, daripada menderita udah mati aja dah. Dan gimana caranya mati? Kan gak boleh bunuh diri. Nah, lu kutuk Tuhan lah. Nanti biar Tuhan yang hukum lu. Disambar geledek kek. Apa kek gitu kan. Begitu dingin sekali nasihatnya. Untuk apa memperjuangkan hidup kesalehan kamu selama ini? Kalau pada akhirnya ketidakadilan seperti ini yang kamu terima dari Allah. Percuma Ayub. Percuma. Tapi apa kata Ayub? Aduh Ayub. Saya yakin Ayub ada rasa marah juga. Ya, udah sakit, masih diomelin. Ya kan? Udah sakit, masih kasih nasihat yang seperti begini. Marah. Tapi Ayub tidak mengatakan istrinya jahat. Ayub hanya sebut istrinya bebal. Bodoh, Nabal. Kita perhatikan Ayub tidak potong perkataan istrinya. Ayub sabar dengar sampai selesai. Dan kalau kita melihat berikutnya, kita akan menemukan Ayub mengampuni istrinya yang sudah memberi nasihat yang dingin, mungkin juga melampiaskan semua kekesalan kepada Tuhan itu ke Ayub. Tuhan dan Ayub, kita akan belajar dua prinsip ya dalam pengampunan dari Ayub ya. Yang pertama,
Kita belajar dari Ayub bahwa pengampunan itu lahir dari kedekatan relasi dengan Tuhan. Ayub punya relasi yang dekat dengan Tuhan dan Tuhan memuji iman daripada Ayub. Ya, Ayub hatinya terpaut kepada Tuhan meskipun di tengah pergumulan berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa bedanya Ayub dengan istri Ayub di dalam percakapan singkat yang kita baca ini? Ayub seseorang yang memilih untuk membuat batas atau boundaries daripada membangun tembok. Ini dua hal yang berbeda. Saudara, tidak gampang bagi seseorang itu mengampuni setelah konflik itu terjadi. Ketika sesuatu terjadi nih, gak gampang langsung mengampuni. Enak benar begitu kan, udah dia yang salah gue mesti mengampuni begitu kan. Enak benar begitu kan, gak bisa gitu, gak bisa tiba-tiba begitu kan. Kita ada compulsion kan tadi ya. Konviksinya benar, tapi compulsionnya kan gak bisa seenaknya gitu loh. Bersalah terus kita main ampuni begitu. Aduh, apalagi kalau konfliknya besar, skala kesalahannya itu besar begitu kan. Nah, tapi kita bisa memilih, kita mau bangun tembok atau kita mau bangun batas. Nah, Ayub membangun batas, boundaries. Sementara waktu dia menarik diri, dia memberi ruang, bergumul dengan Tuhan, memahami apa sih yang terjadi sebenarnya, memeriksa reaksinya, menurunkan emosi, dan yang paling penting, dia mengizinkan Tuhan masuk dalam hidupnya. Dia mengizinkan bahkan orang lain masuk dalam hidupnya. Teman-temannya datang, berbicara dengan dia. Itu yang Ayub lakukan. Ayub tidak menjauh, tapi dia membangun jarak memang. Karena itu perlu. Sementara waktu menarik diri, sementara waktu menenangkan diri, sementara waktu berdiam diri. Tapi kita perhatikan Ayub. Pada akhirnya, ketika dia membangun, dia membuat batas atau jarak. Pada akhirnya dia tetap mengejar dan kembali kepada pasangannya, merengkuhnya, dan bertumbuh mendekat ke arahnya. Ayub membiarkan kasihnya mendefinisikan ulang rasa marahnya, frustasinya, dan bahkan kebenciannya. Ya, ketika dia berkecamuk juga ya perasaan Ayub, tapi dia membiarkan kasihnya itu mendefinisikan ulang semua perasaan itu. Bapak Ibu Saudara, Ayub itu tidak lari kepada yang lain. Kalau kita baca di pasal 31 ayat 9 sampai 10, Ayub itu tipe yang setia. Ya, dikatakan, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Ayub membuktikan bahwa meskipun istriku ya, tidak mendukung aku, mungkin juga marah, kecewa, dan seterusnya ya, tapi aku tetap mengasihi dia. Hatiku tidak sama sekali tertarik kepada perempuan lain. Rasa ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, di dalam kita berkeluarga, menikah, meskipun pergumulan apapun terjadi, setidaknya kita tidak meninggalkan keluarga kita, pasangan kita. Membangun batas itu sesuatu yang wajar. Sementara menarik diri, saya rasa itu sesuatu yang baik. Tidak semua masalah harus diselesaikan malam itu atau hari itu. Mungkin bagi kita, ya, saya gak mau masalah berlarut-larut, harus beres hari ini. Tapi kan istri tidak bisa seperti kita mungkin. Dia butuh waktu, dia butuh tenang, atau mungkin suami sebaliknya. Kita tidak bisa menyamakan dua pribadi yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Nah, disitulah ya, batas jarak itu sesuatu yang wajar, dan bahkan itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang baik. Nah, sebaliknya istri Ayub itu tidak membangun batas, tapi dia membangun tembok. Tidak ada satupun yang diizinkan masuk dalam hidup dia, bahkan Tuhan sekalipun. Dia telan semua sendiri.
Dia mengkarantina dirinya, dia mengisolasi dirinya. Dia membangun tembok yang tinggi dan kokoh sampai, saya bisa katakan mungkin sampai akhir hidupnya. Dia menyimpan kepahitan dan kekecewaan. Ayub mengampuni istrinya. Dan saya meyakini, kalau kita baca di bagian akhir daripada kisah Ayub, Ayub diberikan keturunan. Dan karena Ayub tipe yang setia, saya percaya dia tetap memiliki keturunan dari istri yang sama. Tapi menarik sekali. Tidak ada nama istri Ayub diucapkan satu kali pun di akhir. Sebaliknya malah nama anak-anak perempuan Ayub yang disebut. Perempuan itu kan, maksudnya kalau pada zaman dulu itu nama perempuan itu jarang disebut. Gitu. Kalau disebut berarti sesuatu yang penting. Nama anak-anak perempuan itu disebut, tapi nama istri Ayub pun sama sekali satu pun tidak pernah disebut. Sampai akhir cerita Ayub. Happy ending untuk Ayub. Tapi nampaknya tidak happy ending untuk istri Ayub. Kenapa? Dia membangun tembok. Saya pernah kehabisan bensin di tengah jalan, naik motor. Saya pikir di depan nanti ada pom bensin. Jadi saya melewati beberapa pom bensin. Saya pikir, oke lah di depan masih ada. Oh depan masih ada. Akhirnya pas tanjakan, mogok lah. Jadi saya harus dorong, cukup panjang jalannya, dan sampai ke pom bensin baru isi. Bapak Ibu Saudara, itu apa sih? Emergency, udah gawat, isi, begitu kan? Atau empty. Tapi seringkali kita berkata apa? Enough, masih cukup nih. Enough, masih cukup, masihlah depan masih ada pom bensin. Wah, lewatin pom bensin, masih cukup. Wah, jalan lagi. Padahal empty, emergency. Tapi kita selalu berkata apa? Enough. Don't run empty. Jangan berjalan dalam keadaan kosong, Bapak Ibu Saudara. Ayub membangun relasi dengan Tuhan. Dan saya percaya itu modal yang baik bagi dia untuk belajar mengampuni ketika dibutuhkan. Ayub memupuk good desires ya, keinginan hasrat yang baik. Ya, vitalitas spiritual dia bangun. Kedewasaan relasi dia terus bangun dengan anak-anak, mungkin juga dengan istri selama ini. Ya, dia membangun itu ya. Kita perhatikan bagaimana kesalehan Ayub ya. Dia takut anak-anaknya berdosa kepada Tuhan dan Tuhan akan menghukum anak-anaknya, maka dia memberikan kurban persembahan tiap kali anak-anaknya berpesta pora. Ayub membangun kedewasaan relasi dan dia membangun personal adaptability ya, penyesuaian diri. Saudara, Ayub memupuk good desires untuk mempersiapkan ketika dia menghadapi tantangan, pergumulan, konflik. Dia mempersiapkan semua di dalam relasi yang intim dan dekat dengan Tuhan. Saya rasa itu formula yang paling utama di dalam pengampunan. Pertanyaannya, bagaimana relasi kita hari ini dengan Tuhan? Adakah kita dibaharui dari hari ke hari oleh Tuhan dan kebenarannya? Kalau kita bicara pengampunan tapi kita nggak bicara relasi dengan Tuhan, sulit kita bisa wujudkan. Apakah kita orang yang membangun boundaries atau wall ketika kita konflik? Kita boleh melihat pola, ya, pola bagaimana kita selama ini. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara ya, bahwa pengampunan itu lahir dari kedekatan relasi dengan Tuhan. Yang kedua, pengampunan itu dialami ketika kita,
mengatakan yang sebenarnya, tapi juga mengatakan kebenaran. Ini dua hal yang berbeda. Pengampunan itu akan kita alami pada waktu kita mengatakan yang sebenarnya, tapi juga mengatakan kebenaran. Honest and truth. Mengatakan yang sebenarnya itu berarti kita jujur dengan perasaan kita kepada pasangan kita. Kita menyampaikan apa yang mengganjal di hati kita. Pada waktu kita siap untuk berbicara dan berkomunikasi, kita bisa mengeluarkan unek-unek kita. Kita pengen pasangan kita tahu apa yang kita rasakan. Kita pengen pasangan kita tahu bahwa hati kita disakiti. Pendeta Paul Gunadi mengatakan kita perlu mengenali perasaan yang kita alami, dan kalau perasaan itu meluap, izinkan untuk keluar. Misalnya, kalau kita mau menangis, ya menangislah. Kalau kita ada jengkel dan marah, gak apa-apa juga kita marah. Ya tentu dengan sikap yang baik. Ya. Kita tidak brutal begitu ya. Kita bisa menguasai diri karena buah roh kan penguasaan diri. Tapi izinkan untuk keluar secara alami. Proses mengingat, proses menyalurkan perasaan ini bahkan bisa berlangsung beberapa hari dan bahkan bisa lebih lama begitu. Tapi pada waktu kita bisa mengenali semua perasaan yang muncul itu, maka ini langkah pertama untuk kita menyelesaikan konflik ini. Istri Ayub dan Ayub mengatakan yang sebenarnya. Betul-betul itu perasaan dari hati. Jujur, mereka berdua nih jujur. Istri Ayub tuh kecewa sama Tuhan. Dia nasihati Ayub jalan yang terbaik bagi kondisi dia. Ayub juga ngomong yang jujur sama istrinya. Lu perempuan bebal. Masa nasihatnya begini? Jujur, dua-duanya jujur. Ngomong apa adanya dari hati, dari kekecewaan, dari kepahitan. Dan mengatakan yang sebenarnya itu memang menyakitkan. Karena menunjukkan memang ada masalah dan itu terbuka. Ya, hati saya sakit. Kamu sudah menyakiti hati saya. Terbuka. Memang menyakitkan. Tapi itu sudah dikatakan yang sebenarnya. Tapi ini baru satu langkah yang harus diikuti langkah berikutnya. Yaitu apa? Mengatakan kebenaran dan menerima kebenaran. Nah, sebenarnya ini jauh lebih sulit daripada yang pertama. Dan lebih menyakitkan prosesnya. Mengapa? Karena kebenaran itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terima. Istri Ayub hanya mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tidak mau terima kebenaran. Sehingga tidak ada kebenaran yang memerdekakan dia. Tapi tidak dengan Ayub. Dia mengatakan yang sebenarnya, dan dia mengatakan kebenaran, dan dia terima kebenaran itu. Dia berkata begini, apakah kita mau terima yang baik dari Allah, tapi tidak mau terima yang buruk? Itu kebenaran. Itu kebenaran. Atau dengan kata lain, Ayub pengen berkata, engkau dan aku harus ngerti bahwa Allah kita bukan Allah yang hanya menyediakan kesehatan dan kekayaan. Dia adalah Tuhan kita yang berdaulat. Tuhan atas apapun yang terjadi di dalam rumah kita, di dalam pernikahan kita, di dalam kehidupan kita, termasuk dengan apa yang aku alami hari ini. Kehilangan yang kita alami, kondisiku ini bukan satu kejutan bagi Allah. Ini adalah kehendak Allah bagi kita dan dia sedang bekerja di dalam semua hal ini. Untuk beberapa hal memang tidak dia ungkapkan kepada kita. Tapi dia telah mengizinkan hal ini terjadi dan kita perlu ingat, istriku, walaupun kita tidak bisa menjelaskannya, Tuhan tetap berdaulat atas hal ini. Kira-kira gitu ya dia mau ngomong kalimat ini. Masa kita mau terima yang baik aja dari Allah, tidak terima yang buruk. Itu kebenaran pahit yang harus ditelan oleh Ayub. Tapi Ayub terima itu.
Dan kebenaran itu memerdekakan dia. Pada waktu kita bertengkar atau konflik dengan orang yang kita kasihi, mengatakan yang sebenarnya itu kita jujur bahwa ya saya gak bisa terima perlakuan kamu ke saya. Kalimatmu tuh tajam sekali. Tadi kamu ucapkan begini, itu melukai hati saya, itu merendahkan saya. Seharusnya kamu tidak boleh mengucapkan hal itu. Untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan kita mungkin membangun batas, boundaries. Kita ambil waktu. Tapi kita harus belajar langkah berikutnya. Mengingat dan menerima kebenaran. Bahwa saya adalah orang berdosa juga. Saya sering melukai hati Tuhan dengan perkataan saya. Bahkan saya bisa melukai hati orang lain dengan perkataan saya. Tuhan Yesus mengampuni saya yang datang mengaku dosa kepadanya. Mengapa saya tidak bisa memberikan pengampunan yang sama kepada pasangan saya yang telah melukai hati saya? Itu kebenaran dan itu pahit. Tapi kita harus belajar terima. Kita bukan hanya mengumbar emosi kita, Bapak Ibu Saudara, tapi kita mau merengkuh kebenaran yang Tuhan berikan. Mengatakan yang sebenarnya itu sulit buat pria. Pria lebih cenderung diam. Istri tahu sendiri. Gitu ya, memilih diam. Pria lebih suka mengatakan kebenaran. Istri sebaliknya, lebih suka mengatakan yang sebenarnya. Ya. Sulit terima kebenaran. Aduh, harus mengampuni. Maunya jengkel gitu kan. Aduh. Nah, inilah kita tidak bisa memilih salah satu. Nah, kita belajar melakukan kedua-duanya. Kebenaran apa yang bisa kita katakan ya? Kita bisa ingat tentu janji firman Tuhan tentang pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Janji nikah itu kebenaran. Janji nikah itu sebuah kebenaran dalam pengertian kita sudah diikat ketika kita menikah dengan janji nikah. Dalam keadaan susah, senang, suka, duka, sakit, sehat. Aku akan menyertai kamu, aku akan mendampingi kamu sampai maut memisahkan kita. Kan begitu kan? Itu sebuah kebenaran yang harus kita terima sesulit apapun. Komitmen itu harus kita terima. Meskipun hati jengkel mengatakan yang sebenarnya, tapi terima kebenaran demi kebenaran. Pengampunan yang sejati adalah sebuah proses, bukan sebuah peristiwa sesaat. Jarang sekali kita mengampuni satu kali lalu masalah selesai. Orang itu tidak akan mengulanginya lagi. Justru kadang kita ampuni, dia mengulanginya karena dia tahu akan diampuni lagi. Bahkan lebih sering kita harus berkali-kali melepaskan pengampunan dan berkali-kali menerima dia apa adanya. Kita harus jujur, kita kurang mengasihi jika dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan Tuhan, kompas di dalam pernikahan dan kehidupan keluarga kita. Kita memikirkan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita dan apa yang Tuhan mau kita lakukan buat dia. Ayub terima istrinya apa adanya. Dalam masa-masa yang tidak mudah, mari kita saling menarik diri, saling mendekat, dan menetapkan hati kita untuk bertahan. Katakan kepada orang yang kita sayang betapa berharganya dia di dalam hidup kita. Meskipun seringkali mengecewakan. Cultivating good desires itu juga bagaimana kita belajar untuk mengingat bukan hanya apa yang buruk yang dia lakukan, tapi banyak hal yang baik yang sudah dia kerjakan. Ya, pasangan kita ya. Jadi kalau kita mau bicara apa yang buruk,
Mari kita ingat apa yang baik, yang banyak sudah Dia lakukan. Seringkali satu keburukan menutupi 10 kebaikan. Betul ya? Kita ingat yang buruk. Sampai mati gue ingat salah lu sama gue. Gitu ya. Tapi yang 10 kebaikan Dia kita gak ingat gitu. Dalam komunikasi juga, cultivating good desires itu juga salah satunya adalah kita memakai kata-kata yang positif. Artinya kita tidak melukai. Karena gini, kata-kata atau kalimat yang terucap itu susah ditarik kembali. Ya. Banyak kita sering mendengar paku ditancap, pakunya dicabut, masih berlubang. Ya seperti itu kira-kira. Hati itu sulit ya untuk recover begitu ya. Pasti ada bekas. Maka sebenarnya kita perlu hikmat bijaksana. Perlu kontrol, menguasai diri. Pada waktu kita berhadapan-hadapan dengan pergumulan bersama dengan pasangan kita. Terakhir Bapak Ibu Saudara, ada seorang petani tua jalan susah payah gendong puluhan kilogram hasil panen di punggung dia. Tidak lama sebuah truk terbuka, bak terbuka berhenti tepat di depannya. Supir itu bermurah hati bilang, "Pak, ayo naik. Semua barang juga bawa, naik." Gitu. Maka, senang petani ini. Maka naiklah petani ini. Ketika petani ini naik dan truk ini berjalan, sayangnya petani ini tetap menggendong hasil panen puluhan kilo itu di atas truk terbuka. Kan seharusnya dia lepas aja begitu kan, ringan kan. Biar mobilnya yang bawa beban beratnya begitu. Tapi ini enggak. Dia naik, tetap dia panggul sambil jalan naik mobil. Nah, kira-kira cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa seringkali kita juga enggak melepaskan. Kita masih menyimpan ya kekecewaan, kepahitan, masa yang kelam, dendam, lama-lama seperti sampah yang menumpuk. Walaupun anugerah Tuhan yang begitu besar telah kita terima. Kita telah menerima anugerah Allah yang besar, kasih yang berlimpah-limpah itu, yang sebenarnya kita tidak pernah kekurangan kasih. Karena apa? Kasih Allah dalam hidup kita itu meluap-luap. Kita tidak kekurangan kasih. Karena kalau kita berkata kita kekurangan kasih, maka kita menghina Tuhan yang sumber kasih itu. Sebenarnya hidup kita penuh kasih. Mengalir dalam hidup kita. Dan seharusnya kita melepaskan beban itu. Dan kita belajar mengasihi. Karena langkah kita akan menjadi lebih ringan menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita jadi pasangan yang dekat dengan Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan masing-masing kita. Kita belajar mengatakan yang sebenarnya, tapi kita juga belajar untuk mengatakan dan menerima kebenaran. Kita mohon Tuhan menolong kita memupuk good desires. Masing-masing kita mengalami pembaharuan hati, pembaharuan hidup. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar daripada kisah Ayub dan istrinya. Kami belajar betapa Ayub memberikan teladan yang baik bagi kami, tetap setia di tengah konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya. Pergumulan yang berat dia lewati bersama dengan Tuhan. Dia membangun keintiman dengan Tuhan dan itu menjadi modal yang penting menghadapi persoalan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan kami sebagai pasangan belajar saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami. Belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni kami. Kami membangun good desires. Membangun kedewasaan relasi yang matang. Membangun spiritualitas, vitalitas hidup kami. Dan kami terus menyesuaikan diri kami dengan bijaksana di dalam perjalanan pernikahan kami yang panjang ini. Kami akan memikirkan kebaruan-kebaruan di dalam relasi kami. Kami merindukan banyak hal baru yang bisa kami kerjakan bersama dengan pasangan kami. Dan kami boleh dipersiapkan menghadapi setiap tantangan di depan. Berkati setiap pasangan suami istri
di GKI Citra, berkati Bapak Ibu Saudara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati.